นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโจมนุสสาปฏิลาโภกิจจังมัจจนะชีวิตังกิจจังสัทธัมมะสวนังกิจโจบุทธานังอุปโดทิsaudara kalian, sudah menjadi hal yang baik, hal yang patut kita melakukan puja pada Tiratana hadir ke wihara, walaupun belajar dhamma itu tidak selalu datang ke wihara. Namun adalah satu hal yang baik, karena dalam seminggu kita disibukkan oleh kegiatan yang lebih banyak pada materi. Ya, di hari Minggu kita sejenak cuma 2 jam. Kadang nggak sampai, yang datangnya telat nih ya. Ya tak mengapa. Daripada tidak sama sekali. Ya ini untuk diri kita, manfaat diri kita. Bukan manfaat wihara, tapi manfaat diri. Kalau kita memahami hal ini baik, hal ini patut, kita harus datang. Kalau itu disadari, kalau itu dimengerti, itu baik, itu patut lakukan. Seperti tadi saya sampai, ibu-ibu tua di sana sambil bersihkan rumput. Ya, beranjali cawaan nanti. Ya, cawaan. Bagi. Kalau itu katakanlah bersih-bersih itu diinikan, saya berbuat baik di sini, itu jauh lebih baik. Bukan hanya sekedar datang sudah gitu. Nah, kalau kita lihat, kita ada para sawaka istimewa melakukan kebajikan itu, semoga mengarah kepada katakanlah terinspirasi, teraspirasi dari satu melihat biku yang istimewa gitu. Wah, semoga saya juga seperti itu nanti kelak. Maka saya itu disadari, setiap perbuatannya pun diketahui. Bukan sekedar datang ke wihara ya sekedar untuk ngerumpi, ya kurang bermanfaat, walaupun tetap ada baiknya. Bagi kalian, ada beberapa biku senior di Thailand mengucapkan dhamma ini sudah semakin menurun. Benar? Tidak. Kok umat Buddha kayaknya tambah banyak ya?
Ya kadang ya, iya juga nih banyaknya. Banyak ini apa cuma cheerleader? Bisa juga. Saudara kalian, pada satu ketika Bante Mahakasapa ini merupakan biku atau sawaka Etadaga yang mempraktekkan hidup keras di tangga, mendatangi Sang Buddha. Sang Buddha waktu itu bersemayam di Jetavana. Memberikan hormat kepada Sang Buddha, Sang Sata. Bertanya kepada Sang Sata, Sang Buddha itu, Bhagawa, saat sikap pada aturan-aturan kebikuan itu masih sedikit, banyak orang-orang yang mencapai pembebasan. Namun saat ini peraturan-peraturan itu begitu banyak. Mengapa orang yang mencapai pembebasan itu sedikit? Karena mungkin melihat kekhawatiran dari perkembangan sasana, Bante Mahakasapa bertanya itu pada Sang Buddha. Karena Bante Mahakasapa juga yang memimpin persamuhan setelah Sang Buddha parinibbana. Ya, perkalian. Sang Buddha katakan, Dhamma sudah mulai menurun. Di zaman Sang Buddha saja dikatakan sudah mulai menurun. Seperti emas. Kalau belum ada tiruannya, maka emas itu masih bernilai tinggi. Namun, saat emas itu ada tiruannya, maka orang bisa mencari tiruannya. Apalagi untuk gaya-gayaan. Wah, jam saya Rolex. Emas. Namun Sang Buddha katakan juga seperti kapal karam. Dhamma juga akan mengalami hal yang sama. Namun tidaklah seperti kapal karam begitu cepat. Dhamma ini akan menurun. Itu lama proses. Akan makin menurun. Di mana karena para biku, para bikuni, upasaka dan upasika sudah tidak lagi menghormat pada Buddha. Ini sebabnya. Di mana para biku, bikuni, upasaka dan upasika tidak lagi menghormat Dhamma. Di mana para biku, bikuni, upasaka, upasika tidak lagi menghormat Sangha. Di mana para biku, bikuni tidak lagi, dan
upasaka-upasika itu tidak lagi menghormat sikap. Dan yang kelima, karena para biku dan bikuni upasaka-upasika tidak lagi menghormat pada konsentrasi. Kadang kita berada dalam salah, ada masalah, ada Buddha rupa. Datang blek, tanpa memberikan penghormatan lagi. Ya kita bernamaskara ya di dalam sutta ya sebenarnya bisa berpradaksina tetap menjaga sang Buddha di tetap sebelah kiri. Ya kita ya sini namaskara boleh. Kalau mau ini ya jangan semuanya nanti pradaksina datang pradaksina, tidak, namaskara selesai, beranjali selesai bisa. Ya di tempat saya ada anak remaja, kebaktian remaja, baca berita sambil bercanda-bercanda. Saya usir. Biar apa? Biar sakitnya di sini. Kenapa? Anak-anak sekarang pun anak ini sudah susah dididik. Saya beraninya ya di tempat saya di Tangerang sana ya ada yang ini sendal acak-acakan saya buang saja sudah. Karena sudah diumumkan ada tempatnya, ada yang buang sampah sembarangan ketahuan ada hukumannya. Kecuali bertamu gitu datang-datang, wah kok dibuang sendal saya ya? Nah, ya enggak itu sih. Buang aja. Ke sini ya bukan kompetensi saya. Ya, penghormatan ada itu. Penghormatan pada dhamma, ya kita juga harus. Ya buku barita jangan diinjak-injak kalau itu tahu. Itu juga isinya dhamma. Bukannya hal yang sembarangan. Ya, juga harus menghormat sangha. Ya walaupun saya ini masih ini bukan saya pengen dihormati. Menghormati ya urusan Anda. Itu Anda menghormati yang untung ya secara sendiri. Bukannya saya. Gitu. Dan ada lagi. Ada umat udah berani marah-marahin biku. Itu namanya goblok. Enggak, soalnya ini direkam. Saya minta ngerekam. Ini direkam juga. Kalau nggak direkam saya lebih bebas lagi ngomongin. Ya. Dalam wasala itu adalah manusia sampah. Wasala sutta dalam Dhammika sutta, terserah mau baca di Sutta Nipata juga ada namanya tuh, di dalam Samyutta Nikaya ada juga tuh. Itu seperti orang yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kalau Anda nggak setuju katakanlah pada sikap seorang biku yang ini ya, Anda selesai, nggak usah menyokong. Nggak usah Anda harus memaki, memarah-marahi. Nggak ada urusan. Anda juga tidak ngerti winaya. Winaya itu tidak mudah. Jadi biku gampang. 1 jam jadi biku. Tapi menjalani kehidupan sebagai biku itu tidak mudah. Saya menghormat pada biku-biku yang mampu menjalani sikap hadap dengan baik. Kalau di sana, dhamma di sana,
Pak Wuwer jago, bukan bego kan? Ya kan? Hebat. Banyak rumah tangga yang hebat dalam dhamma di sana. Jalani. Anda juga setiap minggu itu kesini minta sila. Pulang aja sudah lupa. Apa ya tadi? Apakah bisa memberikan hormat kepada latihan, kepada tekad Anda sendiri? Mereka kalian, ini manfaat untuk diri kita. Anda berdana, bisa lakukan. Tapi jangan dari nyolong. Saya menghormat pada, katakanlah, di tempat saya dari keluarga yang sederhana semua. Ya, tiap hari kami berpindah carati. Ya, tenarnya pindah patah lah gitu. Ya, ibu-ibu kasih makanan keliling itu ke kampung malam. Apa yang bisa diberikan? Ada nggak ada anak kecil baru 3 tahun, belum 3 tahun? Ate, Hasimi, ate. Maksudnya bikunya juga bingung. Ini apa nih anak? Ate, Hasimi. Maksudnya mau ngasih mie. Bante mau ngasih mie. Ya. Itu satu hal yang baik. Manfaat untuk berdana. Dan dia walaupun tidak ngerti, ya baik. Berdana adalah hal yang mudah. Lakukan dengan dimurnikan oleh diri sendiri juga. Jangan dimurnikan oleh si penerima. Idealnya dimurnikan oleh diri sendiri, si pemberi dan si penerima. Ya, bagi Anda yang punya NPWP, saya juga nggak tahu. Punya mobil 20, yang dilaporin cuma 2. Minta mengurangi pajak atau nama atas nama siapa itu. Ya. Betul benar? Ya, jujur. Ada umat sana. Dia katakan, Bante, masa saya nggak bisa maju, nggak bisa berkembang dengan melaksanakan sila ini? Ya sekarang dia lebih baik. Awalnya ya susah jadi ini. Nah, hal ini adalah baik. Mempertahankan kemoralan. Karena kemoralan membuat Anda menjadi tenang. Mati pun, santai-santai saja. Anda serimput dana besar-besar, tapi hasil korupsi. KPK kirim surat, atau petugas pajak kirim surat. Saya mau hadir, mau datang itu. Kena serangan jantung, mati. Ya karena ketakutan. Nah, tapi kalau Anda dengan baik gitu, oh iya datang saja, nggak apa-apa. Ya, tidak akan ada masalah, tidak akan menimbulkan masalah. Ya kalau baca di Dhammapada kata, ya situ Ratu Malika, di mana berdana kepada Sang Tathagata dan para muridnya, sangka di situ. Dan mati pada ingat keburukannya, walaupun itu kecil. Langsung masuk alam rendah. Bukan masuk, muncul di alam rendah. Kalau masuk saya nggak tahu pintunya di mana, kan gitu. Muncul di alam rendah. Nah inilah, pertahankan diri Anda. Ya, kembali kita menghormati sangka. Sama di Jataka juga
sang sata atau bodhisatta memberikan hormat pada jubah kuning, di mana pada saat itu jadi gajah. Penghormat pemburu yang mau membunuh, tapi diinin oleh kain kuning. Hormat, nggak berani mundur gitu. Kalau sebagai kita, sebagai katakanlah mengaku umat Buddha, masih tidak seperti itu. Kecuali Anda itu sudah Arya, boleh-boleh sajalah memberikan ini seperti Cita Gahapati. Cita Gahapati itu semua etadaga juga, berumah tangga etadaga. Ini biku, karena bikunya suka ya begat. Nah, kami tidak. Ya baik itu. Ya karena beliau sudah anagami. Ya, tapi tetap dengan penghormatan. Itu tidak baik. Tegur. Bukan berarti biku itu anti kritik. Saya senang kalau ini dikasih tahu. Itu. Ya ini sudah kalian. Terutama Patirupaka Sutta, di mana Dhamma mulai ini menurun penghormatan pada Sang Buddha Dhamma Sangha, pada Sika, pada kalau biku kan Patimuka sila. Nah itu ya, pada konsentrasi adalah pada meditasi pencapaian jana-jana. Memang hormatan berupaya itu. Bagaimana supaya Dhamma ini akan lebih bertahan lama? Yaitu sebaliknya. Menghormat Buddha, Dhamma, Sangha, menghormat Sika, menghormat konsentrasi. Nah, ini Dhamma akan lebih bertahan. Saudara kalian, kita sekarang ini sudah terlahir sebagai manusia. Sudah terlanjur sebagai manusia. Ya, nikmatilah keberadaan ini dengan hal-hal yang penuh manfaat. Mengapa? Munculnya sebagai manusia itu, keberadaan kita sebagai manusia itu bukan satu yang mudah. Bukan satu yang mudah. Sulit. Walaupun jadi manusia yang cacat itu, munculnya sebagai manusia itu sendiri adalah satu yang sulit, tidak mudah. Yang sulit. Kicau manusia pati lapu. Jangan menyia-nyiakan kehidupan ini. Walaupun hidup susah, kita mengerti. Kita ini disokong oleh karma kita masing-masing. Jadi apapun pasti disokong oleh karma masing-masing. Tadi dibacakan apa? Kamasaka, Kamadayada, Kamayoni. Bacakan enggak? Bacakan ya, kalau dibacakan yaitu diingat. Kita disokong oleh karma. Kalau bisa memilih, ya kita jadi cucunya raja atau anaknya raja atau orang-orang terpandang, orang-orang yang yang gampang lah, yang hebat gitu. Tapi kita tidak bisa memilih. Kita memiliki wajah, memiliki bentuk tubuh, memiliki apapun, katakan ini. Ini adalah akibat karma kita sendiri. Kita tidak bisa. Kadang-kadang ada yang menyesal
Ada yang lagi stres ngelihat ikan di akuarium. Enak ya jadi ikan, dikasih makan. Ngelihat burung, ke tempat saya banyak burung memang. Burung enak ya, bebas jadi burung. Jadi binatang gampang, banyak binatang. Gak percaya, ke pasar ikan beli rebon sekilo, Anda hitung deh. Ya penduduk bumi ini berapa miliar ya. Jadi manusia itu sulit. Ada tempat saya, ada anjing. Kalau pindah patah ikut terus. Ikut. Ya, biasa. Karena nggak bayar gaji. Ya, saya makan dari patah, keluarkan. Ada sisanya kasih anjing gitu. Sama yang punya, orang yang punya itu susah tuh anjing. Mas saya sering saya omelin itu, jangan pergi, di sini aja. Soalnya kalau ikut pergi jalan raya kadang-kadang saya takut ditabrak orang, motornya jatuh, saya yang ini merasa nggak nyaman. Bukan anjing sendiri, bukan anjing wihara juga, anjing tetangga ikut-ikutan gitu. Nah itu. Coba dibandingkan dengan anjing di luar itu yang diberanakin di tempat sampah. Kok sama-sama jadi anjing? Kok bisa beda? Jadi anjing presiden lagi. Anda juga jangan pikir-pikir enak ya jadi anjing presiden ya. Wah, solonnya mahal, makannya enak-enak, tidurnya juga ini. Di tempat yang enak ya, jangan bercita-cita jadi anjing. Ya, jalanilah kehidupan ini dengan baik. Sadari apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada hubungannya dengan karma kita yang lampau. Lampau itu bukan kehidupan yang lampau. Yang lampau juga pasten, yang bangun tidur Anda kebuk kucing mungkin juga itu juga lampau, the pasten, ya kan? Bahasa Inggris begitu ya. Kalau kehidupan yang lampau yang berperan, Anda percuma sini berbuat baik, nggak akan berfungsi. Tapi yang namanya lampau itu yang tadi pagi, yang kemarin, yang minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, itu juga lampau. Ya ini jagalah diri kita sebagai manusia ini dengan baik. Kehidupan kita juga sebagai manusia bukan satu yang mudah. Bangun tidur, lagunya kan ku terus mandi ya. Kalau nggak mandi langsung ke wihara gimana? Bau naga semua kan? Mau ngomong, bau iler. Ya. Merawat kehidupannya tidak mudah. Makan. Kadang saya berdua, udah pergi aja lah, pindah pada sendiri, saya nggak mau makan. Capek ya. Makan itu capek. Ya kadang-kadang makan sering-sering, ada 4 kali, 5 kali, saya bingung kan. Ya, itu apa? Ya, tak mengapa. Itu urusan Anda masing-masing. Kehidupan ini harus kita jalani dengan baik. Kita tahu Sang Tathagata juga mengalami hal yang sama dengan keberadaan Pancakanda ini. Sang Tathagata juga perlu makan,
untuk menyokong sekedar. Ada kalanya kan ada cerita di mana sang Tathagata juga tidak mendapatkan makanan, mana Bante Moggallana menginginkan membuat makanan, tapi sang Tata tidak perkenankan itu. Tidak mudah menjalani kehidupan ini. Kadang kita dipuji, ya senang. Kita dicela, ya gak senang. Ya. Kita untung, ya wow. Kita rugi, aduh kok rugi terus. Pada saat untung kok gak bilang, waduh untung terus saya. Ya, pada saat kita tersisi, terkenal, ada suka dan duka, itulah hidup. Itulah hidup. Jalani kehidupan ini. Saudara kalian, kita juga sekarang masih bisa mendengar Dhamma ajaran Sang Buddha. Dhamma itu tidak mudah, sulit. Di sini beberapa tahun yang kebaktian yang baca Parita gitu, membaca Manggala Sutta, membaca Karaniya Metta Sutta. Kok belum suci-suci juga ya. Dahulu zamannya Sang Buddha. Sang Buddha selesai mengulang sutta, ada saja yang mencapai kesucian. Sekarang yang kadang-kadang yang dengarkan, siapa ya yang menyampaikan? Seperti apa ya penyampaiannya? Apakah sistematis atau jurus dewa mabuk gitu? Ya, yang penting isinya dimengerti, dipahami, dibawa ke dalam batin, direnungkan. Siapa tahu, buk aja. Seperti Bante Culapantaka, kotor dari kain putih. Wah, kotor ternyata batin kita. Kalau kita kotor, rinso. Saudara kalian, ya, tidak mudah dapat mendengarkan Dhamma dengan baik. Ada mendengarkan Dhamma sambil BBM-an, sambil mendengarkan Dhamma sambil ngerumpi juga. Ada mendengarkan Dhamma sambil kirim email. Ya, makin maju. Penghormatannya kepada Dhamma pun sudah kurang. Ya, demikian adanya. Saudara kalian, gimana terlahir kita sebagai manusia ini? Hal yang menguntungkan, tapi ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi manusia, di mana ajaran Sang Buddha ini telah muncul saat seseorang atau makhluk muncul di alam neraka. Saat makhluk-makhluk itu muncul di alam tiracana, binatang, makhluk-makhluk itu muncul di dalam kandungan peta, muncul di asura, muncul di alam Brahma, alam-alam dewa yang panjang sekali,
usianya. Ini tidak menguntungkan. Lahir di daerah yang kacau. Misalnya, saya juga masih butuh jana ya. Lu mau tetap pakai jubah atau pakai baju? Kalau mau pakai jubah terus, wah penggal lu. Ayo. Wah, gimana ya? Kalau dipenggal kan mati. Nggak seperti Sun Gokong muncul kepala lagi. Iya deh, pakai baju saja. Lah, gimana? Itu kan di daerah yang katakanlah sedang kacau. Di mana para biku, bikuni, upasaka-upasika yang mampu membabarkan dhamma itu tidak bisa ke sana. Terus ada juga di Majjhima Desa. Majjhima Desa itu sebutan di India. Ya, Sungai Gangga termasuk itu. Di mana dhamma juga berkembang di situ. Namun pada saat itu kita hanya yang sedang gila batinnya, tidak percaya lagi tentang adanya hukum karma, tidak percaya lagi tentang adanya kesucian dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya memberi gitu, menjalankan sila tidak percaya adalah dalam setelah ini. Nah, seperti itu. Nah, itu juga satu hal yang tidak menguntungkan. Nah, juga di mana juga tidak hal yang tidak menguntungkan adalah kita terlahir dalam manusia, tapi saat sunya kapa tidak ada munculnya sasana. Saat ini kita masih mendengar, masih mengetahui. Gunakanlah kalau ingin belajar dhamma ini smartphone, bukan hanya untuk sekedar chatting, email. Belajar dhamma juga bisa situ cari, artinya banyak. Ya, dhamma itu. Mau baca Winaya juga ada di situ. Saya lebih senang baca Access to Insight. Ada. Ya. Itu untuk gunakan untuk hal. Bukan ada smartphone untuk main game terus ya. Nah, main game ya tidak. Gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk ini. Karena kalian, inilah Sang Buddha muncul itu, lihat waktu dulu susah munculnya. Untuk bertemu Sang Buddha langsung susah. Sekarang ini kita berupaya saja. Udah jadi manusia ya begini, mukanya juga pas-pasan begini, ya cekaklah. Ya nggak usah pikir kalau badannya gede gitu harus ini langsing atau apa, nggak usah ya, jalani sajalah. Tapi jaga diri Anda, jaga supaya nggak sakit saja, supaya mampu lagi meningkatkan kualitas batin. Nanti munculnya Buddha Meteya, ya masih lama. Nggak usah Anda pikirkan. Soalnya nanti pada saat manusia itu rendah usianya, akan ada zaman pedang dan bunuh-bunuhan. Ya. Dan nanti usia manusia akan lebih tinggi lagi. Nanti ya dalam 10 tahun itu udah orang ini bilang udah ciotau lah, udah menikah gitu. 5 tahun itu sudah menikah. 5 tahun ponakan saya 5 tahun segini, udah menikah nanti, repot juga. Iya, usia rata-rata manusia saat itu. Dan terus usia manusia akan panjang lagi. Itu masih sangat lama. Nggak usah pusing ke sana. Yang penting jalani kehidupan ini dengan baik. Sang Buddha saat
parinibbana. Para pasaka pasika banyak yang menangis, biku yang belum mencapai menyelesaikan tugas, masih seka, masih menangis, seperti Bante Ananda waktu itu bersedih. Bagaimana seharusnya memberikan penghormatan tertinggi, karena waktu itu juga dalam satu yujana itu para dewa juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Makanya biku siapa saya lupa, disuruh minggir dulu sama Sang Buddha. Minggir karena mengipasi Sang Buddha. Kenapa Sang Buddha gini? Oh ternyata semuanya para dewa berkumpul untuk menghormat terakhir pada Sang Buddha. Tidak ada satu celah pun Sang Buddha katakan yang tidak ada dewanya di situ untuk menghormat Sang Tathagata. Lalu bagaimana sebenarnya penghormatan itu harus dilakukan? Sang Buddha katakan, Ananda seperti pohon salak ini di kiri kanan yang berbunga bukan pada waktunya, menjatuhkan bunganya di tubuh Tathagata. Bukanlah penghormatan seperti itu yang diharapkan, namun mempraktekkan Dhamma yang kita ketahui, yang dapat kita lakukan, ya seperti tadi menjaga sila, lakukan itu dengan kuat. Itulah penghormatan yang tertinggi, apalagi bisa mencapai pembebasan. Ini penghormatan yang tertinggi. Saudara kalian, istirahatkanlah sejenak kadang-kadang batin kita dari hal-hal yang lebih banyak kepada dunia. Saat Anda berdiam diri, berdiamlah. Jangan saat Anda di rumah juga masih bawa bon dari kantor, masih ngitung. Di rumah, ya lupakan keberadaan Anda, kehadiran Anda, rasakan. Ya, ini yang akan membawa manfaat pada diri kita. Kadang beberapa hari lalu saya mengajarkan anak remaja datang, saya lagi nyiram rumput bisa. Ini gantiannya, nyiram gini. Jangan asal nyiram doang mah gampang. Saya perhatikan batinnya itu juga seperti apa pada saat itu. Ini kita bisa lakukan. Ya. Ada biku sangat senior. Saya pada saat menyapu, muridnya datang, dikebuk mas sapunya. Orang lagi nyapu, diajak ngomong. Karena nyapunya dengan dia bukan sekedar nyapu. Biku ini saya cukup terkenal. Ya, saudara lihat. Ya, kita juga bisa melakukan itu.
Kalau nyetir, ya kadang-kadang sekarang ini naik motor BBM-an. Waduh, hebat, canggih. Nyetir juga begitu. Keberadaannya udah terlupakan. Nah, ya, pada kalian, demikianlah. Nikmatilah keberadaan kita sebagai manusia. Jalanilah kehidupan kita sebagai manusia ini dengan baik. Lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Entah itu mengasihi anak, istri, suami, dengan keluarga, dengan lingkungan. Itu juga hal-hal yang baik, yang patut. Yang orang loka bilang patut baik, lakukanlah. Dunia ini bilang baik. Saat ini tidak bertentangan dengan dhamma, lakukanlah itu. Berbeda, kalau biku itu berbeda. Kalau diikutinya ada sawang, nggak dibersihin itu melanggar malah. Bagi orang yang ini, lah, berarti nggak ada cinta kasihnya ini. Ya, nggak ngerti, bilang protes terus kadang-kadang. Ya, ya kan beda, seperti itu. Kotor ini, ya kotor juga. Kamar mandi kotor. Lu entah mau buang. Kalau datang itu ke wihara, ini ke WC-nya dulu. WC-nya bersih baru masuk ke wihara. Mau kalau kotor pulang lagi. Enak. Dulu di sini ada muridnya Lumpusi. Wah, ceritanya begitu. Ini saya kayaknya ketabok juga kali ya. Jangan-jangan WC di sini kotor gitu. Wah, langsung habis itu ini. Bilang ini, ya beresin. Ini makhluk-makhluk yang bikin kotor keluarkan semua. Gitu. Ya, tidak pantas. Ya, tidak pantas. Dulu sekarang saya. Ini kan jaga diri Anda sendiri untuk hal-hal yang baik demi manfaat diri kita sendiri. Siapa tahu setelah ini kita nanti muncul blek di alam Tawatim Sake, di Jatuh Marajika, sambil nunggu nongkrong di sana, muncul nanti blek hilang lagi, lenyap lagi di saat zaman Buddha Meteya. Ya, alhamdulillah. Nah gitu. Ya itu ya, santai-santai saja. Ya. Sekarang kita udah terlanjur begini, punya visi begini, jangan mengeluh bahwa ya sudahlah saya udah karma saya begini, ya jangan begitu. Itu namanya nggak ada upaya. Kenapa Sang Buddha suruhnya wirya? Harus ada semangat untuk memperbaiki kehidupan kita ini. Bukan, ya sudahlah, karma saya, karma saka, karma dayada, karma yoni, karma bandu, karma panti sarana. Ya sudah, plek. Nanti juga saya lewat jalan tol daripada ini, muter jauh, nyebrang jalan tol aja, jalan kaki lah. Kan karma baik saya banyak, nyebrang aja, mati, tabrak. Ya namanya itu ego. Ya, kalian memahami dhamma jangan sepotong-sepotong. Bisa renungkan. Ya ada wimangsa, ada dhamma wicayo. Dhamma wicaya, perenungan terhadap dhamma. Ya, demikian kepada kalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita terus maju dalam dhamma, sampai serta bhavantu sukhitata.